Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari Prodi S1 Manajemen 2019 STI Tribakti Business School. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen, Kompensasi dan Hubungan Industrial dengan dosen pengampu Bapak Redi Adi Saputra, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyusun benefit dan kompensasi yang ideal di perusahaan. Kompensasi dan benefit. Kompensasi dan benefit adalah bagian dari pengelola sumber daya manusia perusahaan. Kompensasi ialah jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan karena adanya hubungan kegiatan pekerjaan dan imbal jasa langsung diterima karyawan, atau suatu alat yang digunakan oleh perusahaan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan talenta-talenta di tengah persaingan industri. Benefit adalah bentuk kompensasi yang tidak langsung diterima karyawan dalam bentuk materi, tetapi merupakan fasilitas kesejahteraan. Umumnya benefit diperoleh oleh mereka yang memiliki hubungan kepegawaian dengan sebuah organisasi atau perusahaan. Di dalam kompensasi yaitu ada sistem kompensasi yang ideal. Dalam organisasi harus bisa dihubungkan dengan tujuan dan strategi organisasi, dan ada balance antara profit dengan biaya perusahaan. Dan yang kedua itu penyusunan struktur kompensasi. Tahap penggabungan antara struktur internal yang didapat melalui evaluasi jabatan dengan hasil survei, kompensasi eksternal dalam bentuk regresi sederhana. Umumnya terdapat 3 jenis kompensasi yang digunakan perusahaan. Yang pertama, kompensasi finansial langsung, ialah bayaran yang diterima karyawan dalam bentuk uang yang disebut dengan komponen gaji. Yang kedua itu kompensasi finansial tidak langsung, ialah pemberian yang diterima karyawan dalam bentuk program pelindungan seperti halnya asuransi dan bayaran di luar jam kerja, hari libur, dan hari cuti. Dan yang ketiga itu komponen non-finansial, sesuatu yang diterima karyawan di tempat kerjanya seperti tugas atau proyek kerja yang menarik dan menantang, atau juga mendapatkan lingkungan kerja yang menyenangkan. Komponen kunci dari strategi kompensasi yang efektif. Strategi kompensasi yang efektif dibangun dengan parameter tertentu. Saat membangun strategi kompensasi ialah sebagai berikut. Yang pertama itu ada spesifik. Uraikan tujuan dan sasaran strategi kompensasi. Gunakan tujuan SMART untuk membuat list masing-masing dan memetakan bagaimana perusahaan akan mencapai sesuatu target itu. Yang kedua, akurat. Lakukan penelitian yang akurat dan sajikan data yang terinformasikan. Tetap up to date tentang apa saja yang dilakukan pesaing, dan ingatlah untuk memeriksa secara teratur untuk tetap mengetahui tren dan fluktuasi pasar. Yang ketiga itu ada pertajam. Pikirkan pertanyaan yang memungkinkan diajukan karyawan tentang kompensasi dan jawablah dalam strategi perusahaan. Bersikaplah transparan dalam komunikasi dan segera beritahu karyawan jika perusahaan membuat perubahan yang mempengaruhi karyawan. Dan yang terakhir yaitu rajin. Buat paket kompensasi dan benefit, lalu evaluasi kembali secara teratur. Ketahui apa yang dilakukan kompetitor dan berusahalah untuk tetap kompetitif di pasar yang terus berubah. Dan benefit. Yang pertama itu ada gaji dan upah. Bentuk kompensasi yang paling utama adalah gaji atau upah. Kinerja karyawan dalam kurun waktu tertentu akan dibayar secara langsung dalam bentuk uang. Besaran ini akan disesuaikan secara berkala tergantung dari kualitas kinerja karyawan tersebut. Yang kedua itu insentif. Insentif adalah tambahan kompensasi di luar gaji atau upah. Biasanya insentif ini didapatkan dari keuntungan yang didapatkan perusahaan untuk dibagikan kepada para pekerja. Yang ketiga itu tunjangan. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan kepada para karyawannya. Tujuannya yang diberikan diantaranya adalah meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, program pensiun, liburan yang ditanggung perusahaan, dan tunjangan lainnya yang terkait dengan kepegawaian. Yang keempat yaitu fasilitas. Fasilitas adalah bentuk kompensasi yang diterima karyawan di dalam lingkungan kerja. Sebagai contoh, pihak perusahaan akan memberikan fasilitas seperti kantor yang nyaman, komputer, atau kendaraan untuk memudahkan proses mobilisasi. Faktor penentu benefit yaitu ada kemampuan perusahaan, produktivitas kerja karyawan, dan jabatan karyawan. Jadi, kesimpulannya yaitu kompensasi dalam sebuah perusahaan merupakan sebuah imbal balik atau feedback dari kinerja seseorang pegawai pada perusahaan tersebut.
kompensasi selalu bergerak searah dengan efektivitas kinerja karyawan pada sebuah perusahaan. Maksudnya, semakin kerja karyawan tersebut dan perusahaan semakin besar keuntungannya atau laba, maka kompensasi yang diberikan juga semakin baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video ini. Selalu jaga kesehatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.